Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Hari ini Singapura tuh oke, lumayan panas tapi masih ada angin sedikit-sedikit. Jadi teman-teman, Inem di Singapura akan share kepada teman-teman bahwa ada curhatan mbak-mbak di sosial media ya, bahwa dia itu dipulangkan majikan gara-gara melihat hantu gitu. Kalian percaya nggak sih di Singapura ada hantu? Oke, kenyataannya mbak ini cerita dan majikannya nggak suka, akhirnya pulanglah ke Indonesia. Oke, jadi di sini itu aku akan sharing sedikit ya gitu. Amit-amit ya, aku belum pernah sih mengalami kejadian yang mistis kayak gitu ya. Amit-amit jangan sampai gitu loh. Dan mbaknya ini tuh kerja di Singapura 6 bulan lamanya, dan kerja itu dengan baik berjalan, semuanya tuh berjalan dengan baik, normal aja. Suatu ketika, suatu hari ada salah satu anggota keluarga majikannya itu meninggal dunia gitu. Setelah meninggal dunia ya, mungkin si mbaknya ini tuh merasa agak takut atau gimana mungkin gitu ya, takut atau gimana kayak gitu. Akhirnya dia suatu malam dia melihat itu si hantu, katanya melihat hantu, yang akhirnya bilanglah ke majikannya sore hari itu, bilanglah ke majikannya, "Mem, saya kok melihat si A kayak gitu berjalan, padahal si A ini sudah mati gitu." Dari sini mungkin majikannya nggak ngerti pemikiran majikannya itu apa gitu ya, atau mungkin juga majikannya nggak percaya hal-hal mistis seperti itu, atau mungkin majikannya sendiri juga takut, atau mungkin ada hal lain kayak gitu, kita nggak ngerti gitu. Mungkin mbaknya ini menganggap kalau ngomong ke majikannya, mungkin majikannya akan kasih solusi atau gimana gitu ya. Ternyata salah besar teman, ternyata salah besar. Mbaknya ini malam itu juga bosnya membelikan tiket, dan besok paginya dia harus terbang pulang ke Indonesia gitu. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran bahwa apa yang kita pikirkan itu belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan oleh majikan ya. Kebanyakan memang majikan itu tidak percaya hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang kayak mistis ya. Ada sih yang percaya mungkin ya, tapi syukurnya aku belum pernah sih mengalami, amit-amit gitu ya, jangan sampai gitu ya. Jadinya ya itu si mbaknya tuh pulang ke Indonesia, dan ya pulanglah. Habis itu majikannya langsung mengambil malam itu juga, beli tiket sekaligus telepon agensi, mengambil pembantu baru besok paginya. Jadi besok paginya si majikannya antar pembantunya yang lama pulang, dan ambillah yang baru datang. Dan di situ majikannya bilang ke pembantu barunya bahwa aku tuh nggak suka sama si A, dia itu kalau ngomong mengada-ngada gitu. Masa orang yang sudah mati terus dia juga melihatnya, orang yang sudah mati gitu lah pokoknya intinya. Masa dia melihat hantu di rumah aku kayak gitu, intinya tuh kayak gitu. Makanya aku pulangkan dia, semuanya tuh nggak ada masalah kayak gitu. Akhirnya si pembantu baru ini SMS-an lah, chatting lah sama pembantu lama, karena pembantu lama meninggalkan nomor handphone dia di kamar dia ya. Mungkin ya dengan berjalan dengan waktu mereka chatting lah, mungkin kayak gitu. Akhirnya chattingan, si pembantu lama yang dipulangkan tadi itu tuh tanya ke yang baru, "Mbak, kamu tahu nggak sih kenapa alasan majikanku itu memulangkan aku dengan tiba-tiba?" Barulah si pembantu baru ini bilang, send message lah ke mbaknya yang sudah pulang tadi. Katanya intinya pokoknya karena kamu melihat hantu, dia nggak suka gitu intinya gitu. Jadi ya amit-amit ya, jangan sampai kita melihat hal-hal yang mistis kayak gitu. So ternyata
di Singapura ada hantu ya teman-teman ya, berarti sama juga dengan di Indonesia ada hantu kayak gitu ya. Tapi ya amit-amit jangan sampai melihat gitu ya. Ya itulah, kita tuh tidak bisa menebak-nebak pemikiran majikan ya. Hal sepele bisa menjadi berabe. Ya ini contohnya gitu. Mungkin kita mencari solusi tapi malah menjerumuskan kita sendiri ke lubang kayak gitu. Jadi apapun hal yang kita alami atau hal-hal yang aneh mungkin kayak itu tuh lebih baik diam aja deh ya, daripada kita nanti ada masalah ke belakangnya, karena majikan itu berhak atas kita gitu. Kita itu under nama mereka. Kita itu sponsor, mereka itu bos kita, itu sponsor kita di sini. Jadi kalau ada apa-apa, pemerintah pasti itu datangnya ke bos, bukan ke kita, karena mereka adalah sponsor kita gitu loh. Jadi ya hati-hati selalu dalam berucap, karena pemikiran kita dengan pemikiran majikan itu nggak mungkin bisa sama. Kita menganggapnya sepele, tapi mereka menganggapnya itu hal yang benar-benar serius gitu loh, gitu. Jadi semoga informasi ini tuh bermanfaat buat pelajaran bagi kita semua, bahwa selalu berhati-hati dalam berkata dan berbicara. Dan cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.